Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 47 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Hanya ada 2 ayat ya. Kalau kita sudah temukan, kita bacakan secara bersama-sama ya. Kejadian pasal 47 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Sudah? 2, 3, ya. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena di malam hari ini kami anggota muda-mudi bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membuka hati kami, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh kami bisa menerima, mengerti, dan tunduk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu dan ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tema firman Tuhan di malam hari ini yaitu kewajiban memelihara orang tua. Kewajiban memelihara orang tua. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa kita sebagai anak-anak harus hormat kepada orang tua. Nah, tetapi di malam hari ini kita akan diajarkan selain hormat, kita harus sayang kepada orang tua sampai akhir hidup mereka. Nah, kebanyakan khususnya di zaman sekarang, anak-anak ketika sudah mulai besar dan pergi sekolah, kuliah, setelah itu kerja, mendapat penghasilan yang menetap setiap bulan, hidupnya sudah terjamin, namun mereka melupakan orang tua di belakang mereka. Orang tua yang tinggal di kampung atau di kota kita di mana kita dilahirkan, lalu kita ada di luar kota, mereka di sana mungkin merasakan kesepian. Lalu ketika mereka sakit, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Banyak masalah. Pertama, tidak ada yang bisa menolong mereka, membawa mereka ke rumah sakit karena faktor umur, sudah tua, dan bisa juga karena tidak ada keuangan yang bisa menolong mereka untuk pergi berobat. Dan kadang-kadang juga kita melihat bagaimana mereka dalam kebutuhan mereka sehari-hari, dalam makanan mereka sehari-hari, mereka memiliki kekurangan, kesulitan. Atau mereka ketika ada masalah, ada kesulitan yang mereka pikirkan, mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus sampaikan. Mereka harus bicara supaya mereka bisa dikuatkan, ya, tidak merasa menanggung sendiri apa yang menjadi beban pikiran mereka. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang mereka tidak peduli lagi kepada orang tua ketika mereka sudah berhasil atau sudah besar, lalu orang tua usianya sudah tua, sudah lanjut. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak ingat bagaimana orang tua ketika kita masih kecil, kita tidak berdaya,
kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan makan pun orang tua yang harus kasih makan kita. Sampai kita besar, sampai kita sekolah, sampai kita kerja, kita tidak ingat bahwa mereka itu begitu berjuang. Semuanya mereka lakukan untuk kita, sehingga kita bisa ada seperti sekarang ini. Tidak ingat semuanya itu. Ketika mereka sudah tua, terbalik posisinya. Kalau sebelumnya kita waktu kecil, posisi kita yang lemah, tidak berdaya, mereka yang berjuang untuk kita. Nah, tetapi ketika mereka sudah tua, kita sudah berhasil, atau kita sudah besar, sudah dewasa, posisinya terbalik. Mereka yang lemah, tidak berdaya, mereka yang harus ditolong. Nah, banyak anak-anak tidak lagi mempedulikan orang tua. Bahkan ketika seseorang sudah menikah, lebih memperhatikan keluarganya sendiri. Sibuk terhadap istri dan anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan orang tua? Apa yang terjadi di sana? Mereka kelaparan, sakit-sakit, nangis, rindu terhadap anaknya. Ada orang tua dia rindu terhadap anaknya. Dia pengen sekali ketemu sama anak-anaknya. Dia pengen sekali peluk anak-anaknya. Dia pengen sekali anak-anaknya ada di dekatnya. Tapi kebanyakan orang kalau sudah menikah, sudah berhasil, sibuk terhadap keluarganya sendiri, sibuk terhadap pekerjaannya sendiri, tidak ingat lagi kepada orang tua. Nah, di dalam Kristus, di dalam kekristenan, kita diajarkan tidak hanya hormat kepada orang tua ketika kita masih kecil, ketika kita masih di bawah bimbingan mereka, tetapi kita juga diajarkan untuk sayang, mempedulikan, memperhatikan orang tua sampai akhir hidup mereka. Di sini kita belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, dan ini juga menjadi suatu teladan yang baik bagi kita pemuda. Tokoh ini bernama Yusuf. Ya, saya rasa kita sudah kenal. Kalau kita berbicara tentang Yusuf, kita pastinya berbicara tentang bagaimana dia tidak gampang jatuh ke dalam godaan perzinahan. Kalau kita ingat bagaimana dia berhasil menjadi Perdana Menteri, bagaimana dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, tetapi di sini kita mau melihat bagaimana Yusuf juga terhadap orang tua, dia tidak lupa, dia memperhatikan orang tuanya, dia sayang kepada orang tuanya. Nah, di sini kita melihat cerita bahwa ketika Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang yang berkuasa, memang ada raja yaitu Firaun. Firaun itu gelar itu adalah raja. Dan walaupun dia yang menjadi raja, tetapi yang menjalankan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Beda sistem kita di Indonesia. Siapa presidennya? Presidennya lah yang menjalankan pemerintahan. Tapi kalau negara-negara yang memiliki sistem kerajaan, misalnya kerajaan Inggris, ada Ratu Elizabeth memang, tetapi yang menjalankan pemerintahannya adalah Perdana Menterinya. Nah, jadi Yusuf walaupun dia sudah dalam posisi yang begitu tinggi, begitu berhasil, namun dia tidak melupakan orang tuanya bernama Yakub. Nah, Yakub di sini sudah berumur 130 tahun. Kita bisa membaca nanti di ayat ke-9 bagaimana Firaun dia bertanya kepada Yakub, "Berapa umurmu?" Oh, dia mengatakan dia sudah 130 tahun. Kira-kira 130 tahun itu gambaran fisiknya seperti apa? Apakah masih sama seperti Lause? Tidak mungkin.
Apakah masih sama seperti Pak Pendeta? Tidak mungkin. 130 tahun sudah tua. Dan Yakub beserta anak-anaknya yang lain, cucu-cucunya yang lain, keluarganya yang lain itu sebelumnya tinggal di Kanaan. Dan pada saat itu terjadi kelaparan yang hebat, ya begitu luar biasa sesuai perkataan Tuhan, ya bahwa akan terjadi kelaparan, kesusahan yang luar biasa. Dan karena terjadi kelaparan, akhirnya nantinya Yakub menyuruh anak-anaknya yang lain pergi beli makanan di Mesir. Karena hanya di Mesir ada makanan, karena ada Yusuf, Tuhan memberikan dia hikmat apa yang harus dilakukan untuk bisa mengantisipasi kelaparan tersebut. Maka sebelumnya ketika terjadi masa kelimpahan, dia mengumpulkan semua hasil panen, sehingga selama 7 tahun kesusahan itu ada bahan makanan yang membuat mereka bisa bertahan, bahkan bisa dijual ya keluar negeri ya barang siapa yang mau datang beli. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Yakub dan keluarganya dalam keadaan susah, dan dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi beli makanan. Kita bisa melihat nanti ceritanya ya secara detail, kita bisa membaca dalam Alkitab. Pada akhirnya ya Yusuf ya memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf yang mereka jual sebelumnya. Dan Yusuf dia bertanya kepada saudara-saudaranya, apakah ayah kita masih hidup? Oh, dia mau memastikan ayahnya masih hidup atau tidak, bagaimana keadaannya. Saudara-saudaranya mengatakan dia masih hidup, dia ada di Kanaan. Dan apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf dia memerintahkan saudara-saudaranya agar bapak mereka, ayah mereka pindah, segera datang ke Mesir. Karena di Kanaan terjadi kelaparan yang luar biasa, dan dia mau ayahnya bisa bertahan hidup, ya tidak mati karena kelaparan. Nah, kalau kita melihat di sini, pertama, Yusuf tidak melupakan bapaknya Yakub, walaupun dia sudah posisi tinggi sebagai perdana menteri. Dia sudah berhasil. Dia tidak mengatakan bagaimana orang tua kita, bapak kita masih hidup, masih hidup. Oh, oke lah, syukurlah. Oh, kalian jaga baik-baik ya. Tidak. Ya. Atau dia mencoba menghindari berbicara tentang keadaan papanya Yakub. Tidak. Nah, kebanyakan sekarang kalau sudah berhasil, sudah kerja di mana, di PT atau punya posisi atau punya jabatan, tidak ingat lagi orang tuanya di kampung. Ya, mau apapun keadaannya di sana. Dan berusaha menghindari pembicaraan tentang yang ada di kampung. Fokus untuk masa depannya saja. Fokus untuk kesibukannya sehari-hari saja. Nah, di sini Yusuf tidak seperti demikian. Dia tidak melupakan. Ya. Dia mengatakan, di mana ayah kita? Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Lalu dia mengatakan, bawa ayah kita ke Mesir. Ya, saya mau memelihara dia. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya di sini, mereka kembali ke Kanaan dan bertemu dengan ayah mereka Yakub. Dan mereka memberitahukan kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, bahkan dia sudah berhasil menjadi perdana menteri. Awalnya Yakub kurang percaya, karena memang dia sebelumnya dibohongi oleh anak-anaknya yang lain bahwa Yusuf itu sudah meninggal, dimakan binatang buas. Jadi bagaimana mungkin dia masih hidup, apalagi sudah menjadi perdana menteri. Perdana menteri di negara atau di bangsa yang berkuasa pada saat itu, yaitu Mesir. Tidak mungkin. Tapi melihat tanda-tanda bagaimana kereta-kereta yang diberikan oleh Yusuf untuk menjemput ayahnya, Yakub menjadi percaya. Lalu dia datang kepada Yusuf di Mesir. Katakan di ayat yang ke-11,
Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan lihat ayat yang ke-12, dan Yusuf memelihara ayahnya. Yang pertama, dia tidak melupakan ayahnya meskipun dia dalam posisi tinggi, berhasil. Ya, kadang kita baru ingat papa kita, mama kita ketika kita tak ada uang kan? Tak ada uang, susah makan, baru kita nangis. Kita sebut papa kita, "Papa, mama, aku lapar di sini, aku nggak makan, aku kesusahan di sini." Ya kan? Ketika kita ada masalah baru ingat papa kita, mama kita. Tapi ketika kita banyak uang, tak ada ingat lagi orang tua. Cepat sekali keluar kemana, jalan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya kan? Bahkan tak bisa ingat lagi orang tua untuk sisihkan 200, 300, 500 untuk kirim. Karena kita punya banyak uang nih. Kita banyak muncul pemikiran, saya mau kemana nanti, saya mau beli ini, mau beli ini. Tak ingat orang tua. Tapi ketika dalam kesusahan, kita baru ingat papa kita, mama kita. Aku nggak makan loh, aku kekurangan ini. Nangis, panggil papa, mama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di sini, Yusuf dia berkomitmen untuk memelihara ayahnya. Ketika Yakub sudah sampai di Mesir, dikatakan tadi dia memberikan, ya walaupun atas izin daripada Firaun, tetapi di sini Yusuf memberikan tanah atau tempat yang terbaik kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Dikatakan di ayat 11 dikatakan ya, menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik. Ya, bukan memberikan ala kadarnya saja atau sekadarnya saja atau biasa saja. Yang pentinglah mereka bisa hidup, makan, udah cukup lah. Ya kan? Nah, kita terhadap orang tua mungkin kita berpikir, yang pentinglah apa sih yang dia mau makan? Ya palingan nasi sama saya udah cukup lah itu. Yang penting dia bisa makan, tidak kelaparan. Tidak ada komitmen kita, niat kita untuk memberikan yang terbaik kepada ayah kita, kepada orang tua kita. Ya kan, banyak orang yang seperti demikian. Udah kasih aja lah sedikit saja, kan yang penting mereka makan. Mereka pun tidak banyak lagi mau mikirkan mau makan ini, mau makan ini. Udah cukup lah, nasi sama sayur sudah. Ya, kalau ada yang jual ikan, ya belilah dan aturlah 1, 2, 3 kali seminggu. Yang penting ada gizinya lah dalam 1 minggu, jangan sampai kosong. Sekedarnya saja. Nah, tapi di sini Yusuf dia benar-benar memberikan tempat yang terbaik di negeri itu, yang membuat ayahnya dan saudara-saudaranya bisa nyaman, bisa tinggal di situ dengan tentram. Dia mau memastikan ayahnya itu dia bisa hidup, menjalani kehidupannya sehari-hari dengan baik, dengan senang. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang terbaik. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-12, dia memelihara ayahnya, memelihara. Konteksnya pada saat itu terjadi kelaparan. Memelihara di sini ya berarti kita bisa mengatakan yang pertama, dia mencukupkan segala kebutuhan ayahnya dan saudara-saudaranya. Yang pertama adalah orang tuanya. Mencukupkan segala kebutuhan orang tuanya. Ya. Tanpa ada kekurangan. Dan dia memastikan jangan sampai orang tuanya ada sakit, ada keluhan, ada masalah, menderita. Makanya dikatakan memelihara. Coba kalau kamu mengatakan memelihara suatu binatang kesayangan. Si Olive punya binatang kesayangan, apa namanya?
Nah, nama kesayangan anjingmu? Kyo. Kyo. Ya kan? Kyo dijaga, dipelihara oleh Olivia. Lalu sering lihat dia bawa jalan-jalan ke taman, ya kan, biar Kyo-nya tidak stres, ya kan. Sering dibawa di taman, kadang-kadang lalu lupa siapa namanya, kok ulang-ulang terus Kyo ya, oke Kyo. Mudah-mudahan mulai malam ini lalu ingat Kyo. Jadi si Olive pastikan makanannya, terus jangan sampai sakit, terus dia tak boleh stres. Nah, lalu kan di rumah ada pelihara ikan ya, ikan hias ya. Dan karena Lose suka namanya ikan hias, Lose tidak suka pelihara binatang lainnya. Misalnya seperti yang dilakukan Olivia, karena merasa Lose, aduh nanti banyak dia buat buang kotorannya, begini-gini lah. Lalu bisa-bisa nanti dia jahat juga, dia gigit orang takut ke rumah. Itu kan menurut Lose ya, kan beda-beda. Tapi kalau burung, Lause juga tidak begitu suka kan banyak nya. Ya lalu harus siram-siram banyak sekali lah kerjanya. Nah, Lause paling suka adalah ikan karena lihat renangnya kan, dan dia hanya di satu tempat itu saja. Jadi setiap hari Lause harus pastikan makannya 3 kali sehari. Ya kan, pagi sebelum berangkat, lalu nanti sore waktu pulang, nanti malam sebelum tidur 1 kali, 3 kali. Ya kan? Lalu Lause lihat ada yang sakit tidak. Kalau sudah mulai ada sakit, wah Lause cepat-cepat ganti air, kasih obat. Ya kan? Itu namanya memelihara. Nah, di sini Yusuf memelihara ayahnya, orang tuanya. Itu berarti apa? Dia penuhi kebutuhan orang tuanya. Dia perhatikan apakah orang tuanya ini ada sakit atau tidak. Dia perhatikan jangan sampai papanya, ayahnya ini stres. Ya, mamanya kan, yang mama kandungnya kan tidak ada lagi ya. Karena mama kandungnya, siapa mama kandung Yusuf, ada yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Masih ingat mama kandung Yusuf? Siapa saudara Yusuf? Saudara kandung maksud Lose ya, siapa? Joshua, siapa saudara kandung Yusuf? Benyamin. Siapa mama mereka? Rahel. Rahel mama mereka ya, istri yang paling dicintai oleh Yakub. Ya, sampai dia harus kerja 14 tahun. Dia merasa hanya 14 hari itu. 7 hari, 14 hari. Memang itulah cinta sejati ya. Tapi istrinya, cinta sejatinya ini meninggal waktu setelah melahirkan Benyamin. Jadi mama kandungnya tidak ada lagi. Makanya di sini yang ditekankan adalah ayahnya. Ya tentunya sama istri ayahnya yang lain ya, maksudnya dia sayang juga. Tapi di sini kan ditekankan ayahnya. Nah, jadi dia pastikan ayahnya jangan sampai stres atau ada masalah. Dia pelihara. Ya. Sampai akhir hidup Yakub. Makanya dia mau Yakub itu dekat dengan dia. Jangan jauh di sana di Kanaan, karena di Kanaan sulit. Ya. Jadi dia mau pastikan ayahnya ini baik-baik saja. Intinya adalah dia benar-benar punya komitmen untuk memelihara orang tuanya. Ya. Dikatakan dia yang ke-12, Yusuf memelihara ayahnya, menjaga, memperhatikan, memenuhi kebutuhan mereka. Tidak mengabaikan ayahnya atau membiarkan begitu saja ayahnya. Ya. Dia tidak buat terlantar orang tuanya. Tidak. Tapi dia benar-benar pelihara. Nah, di sini kita melihat Yusuf teladan yang sangat baik. Dia mengetahui kewajibannya sebagai seorang anak untuk memelihara orang tuanya.
ketika mereka sudah tua. Ketika dia sudah berhasil, tidak lupa orang tuanya. Dia tanya dan dia bawa orang tuanya dekat dengan dia. Dan dia berkomitmen untuk memelihara orang tuanya seumur hidup orang tuanya. Yakub tidak kesusahan lagi. Yakub tidak memikirkan bagaimana dengan bahan makanan kita. Sebelumnya dia memikirkan bagaimana bahan makanan kita masih ada atau tidak. Tidak lagi. Karena memang Yusuf dia yang berkomitmen, bertekad untuk memelihara orang tuanya. Nah, apakah kita mau belajar seperti Yusuf? Apakah kita mau mencontohi seperti Yusuf? Ya. Kalian sudah umur 20-an rata-rata. Ya, 20-an. Ada yang kerja, ada yang masih kuliah, dan orang tua kita itu makin tua. Ya, makin tua. Meskipun orang tua kita sekarang masih kerja, tapi ada waktunya nanti di mana orang tua kita itu tak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau di pekerjaan pemerintahan dikatakan sudah pensiun. Ya. Sudah waktunya untuk istirahat karena faktor umur. Dan dia pun tak bisa banyak berbuat hal. Nah, kita yang sudah besar ke depan kita akan berhasil, ya. Kita akan mendapatkan penghasilan yang baik, maka kita harus berkomitmen untuk menjaga orang tua kita. Bagaimanapun keadaan kamu, mau berhasil atau biasa saja, dan bagaimanapun keadaan orang tua kamu, buruk atau biasa saja, kamu harus memperhatikan, sayang kepada orang tuamu dengan memelihara mereka. Ya, kalau kita sekarang yang sudah kerja, kita harus selalu sisihkan sesuatu untuk orang tua kita. Ya. Kebanyakan yang lo perhatikan anak zaman sekarang punya pekerjaan, punya uang. Kalau dia punya pacar, ini statusnya baru pacar ini. Dia lebih berkorban, lebih banyak pengeluarannya terhadap pacarnya daripada orang tuanya yang di kampung. Coba. Orang tuanya di sana sakit-sakit. Nak, kalau ada uang kirim dulu lah. Untuk pergi suntiklah 1 kali. Wah, sulit sekali. Tapi terhadap pacar, pinjam pun mau. Bayangkan. Mau pinjam uang pun mau. Demi pacar, karena demi jalan-jalan malam minggu. Aduh, takut nanti kalau mau bawa dia makan, nanti dia nggak ada uang, mau kasih makan apa dia? Masa jalan-jalan sama pacar nggak ada uang? Kita belum gajian saja, kita sudah ambil bond terlebih dahulu. Kita sudah pergi pinjam demi pacar kita. Orang tua kita, bisa tidak kita rela pergi pinjam uang demi orang tua kita? Bisa tidak ketika kita dapat gaji kita sisihkan untuk orang tua kita? Apakah kita memberikan waktu kita untuk menghubungi orang tua kita, memperhatikan orang tua kita? Sama pacar kita setiap malam, kamu lagi ngapain? Oke. Kamu udah makan belum? Makanlah. Oh, oke. Nanti tidur ya. Oke, gitu-gitu. Tapi terhadap orang tua, kita tidak tanya setiap hari. Papa mama lagi ngapain? Udah makan belum? Sehat tidak? Nah, kita terlantarkan orang tua kita. Kita harus belajar dari Yusuf. Harus memelihara orang tua kita.
Makanya kita harus berjuang untuk masa depan kita ini ya. Bekerja, kalau kita yang studi dengan bagus, dan kita bisa nanti perhatikan orang tua kita dengan memberikan yang terbaik, maksimal. Tapi kalaupun kita biasa saja ya, orang mengatakan karena belum ada berkatnya, tapi tetap kita harus jaga orang tua. Walaupun tidak semaksimal mungkin ya, seperti kalau kita sudah berhasil, tapi kita tetap punya kewajiban memelihara orang tua. Ya, kita harus menanyakan keadaan mereka, kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Nah, bagi kita yang keluarga mungkin papa mamanya dia punya tabungan ataupun ekonominya bagus, tetap kita punya kewajiban untuk memelihara mereka. Mungkin dalam hal keuangan kita tidak perlu bantu mereka karena mereka punya uang, dan mereka pun merasa kami masih punya uang. Tapi kita bisa memelihara mereka dengan cara apa? Kita pergi selalu hubungi mereka. Kita kalau bisa bertemu, kita ketemu. Kalau ada sakit, kita pergi bawa mereka untuk berobat, bantu mereka. Ketika mereka tak mampu melakukan, kita harus yang bantu mereka. Waktu kamu kecil, siapa yang berjuang untuk makanan kita? Orang tua. Ketika kita sakit, siapa yang berjuang untuk pergi bawa kita ke rumah sakit? Orang tua. Ya, saya baru rasakan ya bagaimana namanya sayangnya sama seorang anak. Ya, Lose punya anak namanya Ensus. Dia sempat satu kali demam dan 2 hari lebih. Dan walaupun capek, malam itu ya tengah malam pergi ke Batam Center. Bayangkan dari Piayu ke Batam Center untuk cari dokter anak. Pastikan dia dikasih obat dan dia aman. Ya. Dan sebentar bangun. Nah, demikian juga perjuangan orang tua terhadap kita waktu kita tidak berdaya. Nah, sekarang waktu mereka tidak berdaya, kita yang harus pergi berjuang untuk mereka. Tidak hanya kita punya sikap hormat kepada mereka waktu kita kecil, tapi ketika kita sudah besar, sudah berhasil, ataupun kita ekonomi kita biasa saja, bagaimanapun keadaan kita harus pelihara mereka di masa tua mereka. Oke, jadi Lose harap kita belajar bersama-sama. Bukan hanya kalian, Lose juga harus belajar bersama-sama. Ya, kita seperti Yusuf ini. Ya. Lose sendiri, Lose punya orang tua yang bisa dibilang kakek nenek saya. Karena waktu Lose lahir umur 5 bulan, papa Lose meninggal. Ya, saya anak pertama. Lalu umur 1 tahun, mama saya menikah lagi. Dan dia punya anak sekarang kalau tidak salah 5, kalau tidak salah, dan sudah besar-besar. Dan saya waktu umur 1 tahun, karena mama saya nikah, maka kakek nenek saya yang berjuang untuk besarkan saya. Padahal mereka sudah tua loh pada saat itu. Namanya saja sudah kakek nenek. Umur sekitar mungkin umur 60 sudah. Ya, tapi mereka terpaksa harus memelihara seorang bayi. Nah, atau Lose sudah ada pendapatan, ya Lose sisihkan untuk kirim untuk mereka. Bahkan sampai sekarang, ya setiap Lose telepon, Lose janjikan kirim uang. Lose kirim uang, sisihkan untuk sekarang yang masih hidup nenek saya. Tapi itu pun saya masih merasa saya belum maksimal. Ya. Saya hanya kirim uang, tapi bagaimana dia di sana? Mungkin dia mau ada teman ngobrol atau bagaimana? Ya kan? Kadang-kadang jujurnya, ini Lose sharing sama kalian. Kadang-kadang kalau Lose makan makanan yang enak, misalnya makan daging ayam, daging babi atau apa, Lose ingat nenek saya. Karena dia masih hidup. Aduh Tuhan,
tolonglah cukup karena kebutuhan, Tuhan hiburkan dia. Saya nggak langsung telan ketika saya ingat nenek saya, nggak langsung telan makanan itu. Saya, gimana ya, saya udah prediksi makanannya apa di sana. Jadi hanya bisa kirim uang saja. Tapi itu pun kita belum maksimal. Nah, itu kewajiban kita. Dan saya kasih tahu sama kalian ya, walaupun saya kasih tahu belum jadi teladan yang sangat bagus ya, belum seperti Yusuf ini. Tapi Lause kasih tahu sama kalian, Lause itu rela berhutang demi kirim uang sama nenek. Berapa kali saya berhutang ketika padahal saya barusan kirim, nenek bilang saya udah habis uang, belum ada uang ini, belum gajian, saya pergi hutang demi kirim sama nenek. Dan saya kasih tahu sama kalian ya, saya pergi pinjam duluan ya, lalu baru saya bicarakan sama Mama Elsus, istri saya. Dan saya udah kasih tahu dia sebelumnya, terhadap orang tua, baik orang tuamu, orang tua saya, tak boleh kita ini hitung-hitungan ya. Saya rela pinjam, walaupun gaji saya bukannya gaji besar ya, saya kasih tahu sama kalian. Nah, apalagi saya sekarang kerja, makanya saya cari penghasilan yang lain juga ya. Bahkan saya pergi nge-Grab, saya nggak perlu malu sama kalian untuk memenuhi kebutuhan, tapi saya sisihkan untuk nenek saya harus pergi kirim ya, antara 500 ke 1 juta, 500 1 juta. Karena saya ingat dia yang sudah mati-matian besarkan saya. Kalau kakek nenek saya tidak apa, mungkin saya sudah terlantar. Saya sekarang saya nggak mungkin kerja sekarang dengan bagus dan bisa berkeluarga dengan baik ya. Jadi kalian punya masa depan yang bagus. Ingat orang tua kalian, pelihara, jaga mereka. Sama siapa mereka minta bantu selain kepada kita? Sama siapa lagi? Sama siapa? Mau minta bantu sama tetangga? Mau minta bantu sama tetangga? Mau minta bantu sama orang lain? Siapa yang perhatikan orang tua kita? Ketika kita masih kecil, siapa yang perhatikan kita? Orang tua kita. Bukan tetangga yang perhatikan kita. Begitu juga ketika mereka sudah tua. Siapa yang perhatikan mereka? Bukan tetangga, tapi kita sendiri, anak-anaknya. Jadi kita belajar dari Yusuf. Kita sama-sama belajar dari Yusuf. Dan kalau kita sayang kepada orang tua kita, ada berkatnya, saudara-saudara. Tuhan itu begitu memperhatikan orang-orang yang begitu sayang kepada orang tuanya. Kita lihat Yusuf ya, bagaimana dia berhasil ya di dalam Tuhan. Ya. Dan kedua, berkatnya. Ini satu hal yang harus kalian tahu. Kalau kita melakukan yang baik terhadap orang tua kita, dan anak-anakmu memperhatikan hal itu, nanti anak-anakmu akan mencontohi kelakuanmu. Dia akan berkelakuan baik sama kamu ketika kamu sudah tua. Tapi ketika kamu memperlakukan orang tua kamu dengan tidak bagus, anak-anakmu yang melihat, bukan kita menjamin 100% pasti terjadi, tapi kemungkinan besar anak-anakmu nanti akan memperlakukan hal yang sama kepada kamu, tak peduli terhadap kamu. Kamu marah-marah bagaimanapun, dia tidak akan peduli terhadap kamu. Jadi kalau kamu sayang kepada orang tua kamu, kamu secara sedang mengajar anak-anak kamu supaya nanti mereka sayang juga sama kamu. Orang tua itu begitu. Kalau orang Nias, mereka mengatakan orang tua itu Tuhan di dunia ini. Itu orang Nias ada kalimat mengatakan demikian. Orang tua itu Tuhan di dunia ini. Ya, Tuhan kita yang di surga kita kan tidak bisa lihat. Dia di surga. Tapi Tuhan yang jelas-jelas di mata kita bagi orang Nias itu orang tua kita. Kalau kita tidak hormati dia, tidak sayang kepada dia, bagaimana kita mau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Oh, bohong. Bagaimana kita mau berkorban kepada Tuhan yang tidak kelihatan?
orang tua kita sendiri kita tidak berkorban. Oke, nah jadi pelajaran bagi kita, pertama, jangan lupakan orang tua, apapun keadaan kamu kelak, dan apapun keadaan orang tua kamu kelak. Ingat orang tua. Dan kedua, komitmen pelihara mereka, ya, bukan hanya di masa tua, bahkan mulai sekarang kalau kamu mampu, kamu lakukan. Apalagi mereka nanti sudah tua, kamu harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk orang tua kamu. Maka Tuhan akan melihat semuanya itu, dan Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan menjaga kamu dan menjadi suatu berkat, ya, bagi anak-anak kamu nantinya juga. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena melalui teladan anakmu Yusuf, yang dimana tidak lupa terhadap orang tua, bahkan berkomitmen memelihara orang tuanya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga seperti demikian, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi, menjaga dan memperhatikan orang tua kami, karena merekalah orang-orang yang Tuhan berikan untuk melahirkan kami di dunia ini, bahkan membesarkan kami. Berikanlah kami hati seperti demikian ya Tuhan, untuk peduli dan sayang kepada orang tua. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.